Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke hambanya Elia Miron sebenarnya pertanyaan yang cukup tajam ya. Tapi puji nama Tuhan ya. Tuhan memakai hambanya Elia Miron menjawab pertanyaan tajam ini dengan logika yang sangat masuk akal dan juga alkitabiah. Sehingga penanya-penanya ini sungguh terheran mendengarkan jawaban dari Elia Miron. Bahkan saya pribadi saya sangat terberkati. Jadi buat saudara yang juga merasa terberkati dengan pelayanan hambanya Elia Miron, silahkan tekan tombol like dan juga share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan setelahnya kita berikan komentar kita di kolom komentar. Kalau dia Tuhan, kenapa dia nebus dosa manusia? Bukan Yesusnya kami, nggak apa-apa, itu Iya ya, karena kami percayanya Yesus itu adalah nabi, utusan Allah. Beberapa kenal Allah, kami tidak kenal Allah. Allah itu Tuhan. nah disitulah kesalahan kalian sebenarnya. Tuhan kalian itu laki-laki atau wanita? Kamu kan percaya firman Allah, kitab sucimu itu adalah firman Allah yang menjadi buku, ya toh? Nah, kamu nggak bingung firman Allah jadi buku, tapi kamu bingung firman Allah jadi manusia. Satu lagi, Saya bingung kamu kan? tidak bingung, kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung batu hapus Kalau dosa. itu bisa hapus dosa. Iya, yang di Arab sana itu kan batu bisa hapus dosa. Batu-batu yang kamu keliling-keliling. Oh, batu yang di sana itu Allah atau Tuhan bisa jadi manusia. Nah, kamu Itu yang bingung saya bingungkan. dalam kitab sucimu sendiri, bro. Kamu bingung Tuhan Dan dilahirkan. tapi Sedangkan dalam kitab sucimu sendiri Tuhan jadi pohon, kamu nggak bingung. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, seperti dengan Tuhan kalian itu. Enggak. Kita satu-satu dulu. Kamu kan bilang kamu nggak percaya Tuhan jadi pohon. Coba kamu baca Al-Qasas ayat 30. Ada nggak ke pohon-pohon itu mah? Itu kan itu hanya sebatas ayat. Kenapa kamu nggak bingung dia jadi pohon? Kamu kan, saya hanya menjembatani biar kamu paham atas apa yang kamu tanyakan kepada saya. Itu saja. Jadi tujuan saya tuh sebenarnya untuk mengkomparasi bahwa apa yang di dalam iman kami itu ternyata juga ada di dalam iman kamu. Logikanya begini, bro. Kamu bingung Tuhan jadi manusia. Tadi saya tunjukin ayatnya, kamu nggak bingung Tuhan jadi pohon dan kamu tidak jawab itu. Cuman kan di agama Kristen ini Sekarang kurang saya berikan salah paham. argumentasi kepada kamu yang membedakan antara Allahnya kamu dengan Bapa. Karena Allah yang sebenarnya adalah yang tidak diperanakan dan tidak punya ibu atau tidak dilahirkan. Yang mengaku Tuhan itu beranak. Ya, sedangkan Yesus dilahirkan. Itu Tahu apa argumentasinya, apa dalilnya yang tidak memungkinkan itu? surga itu ada 7, Elia. Surga itu yang paling bagus itu adalah surga Firdaus, itu di agama kami ya. Berarti Begitu. yang ada bidadari-bidadari itu di tingkat berapa ya? Yang 70? Itu adalah surga Firdaus. Berarti kamu tidak akan mengalami 72. Adalah logikanya Bapa sendiri, di mana dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan tidak satu pun yang telah dijadikan tanpa firman, di mana tak satu pun yang dijadikan oleh Sang Bapa tanpa Yesus, karena Yesus adalah akal budinya Bapa sendiri. Nah, Di situ Yesus emang Yesus pernah ada nggak ayat, kalau di kami itu ayat ya. Di situ Yesus pernah nggak dia ngaku kalau dia adalah Tuhan gitu. Karena saya pernah membaca salah satu sepotongan ya, saya nggak belajar kitab kalian itu Injil. Di situ dia adalah utusan Bapa katanya, yaitu Allah. Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13. Mau dibaca? Kalau dia Tuhan, kenapa dia nebus dosa manusia? Dia nebusnya ke siapa? Justru karena dia Tuhan, dia yang berkuasa menebus manusia dari dosa. Kalau dia emang, ya maaf dulu potong. Kalau misalnya emang dia Tuhan nih, dia benar-benar Tuhan, kenapa dia harus menebus? Kenapa dia nggak langsung, udah nih, nggak usah nebus-nebus, langsung dimaafin aja gitu dosa manusia? Nggak boleh dong, nggak boleh. Karena gini, Tuhan kami itu Tuhan yang sempurna. Dia konsisten kepada hukumnya. Dia berkata, kalau kamu berdosa, kamu akan mati. Nah, artinya untuk bisa mengalahkan kematian itu, ya Yesus harus mati melalui apa? Kebangkitannya. Ini memang untuk mati. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali.
tak seorang pun yang mengambil nyawaku daripadaku. Jadi Yesus sendiri yang memberikan nyawanya untuk bisa mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Karena semua orang telah berdosa, maka Yesus itu ingin mengalahkan kuasa dosa, ingin mengalahkan kuasa kematian itu dengan mengalami kematian. Nah, iblis berpikir bisa menahan Yesus lebih lama. Iblis berpikir bisa menahan Kristus lebih lama di dalam kematian, tetapi Yesus ternyata memporak-porandakan kerajaan maut itu dengan kebangkitannya. Iya. Makanya kami percaya kepada Yesus karena apa? Karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang pernah mengalahkan kematian itu sendiri. Saya juga salah satu pengagum Yesus ya sebenarnya. Cuman saya tidak mengaku dia Allah, tidak mengaku dia Tuhan. Saya juga iya, benar. Karena gini, kalau kamu percaya kepada Yesus tapi Yesus yang bukan Tuhan, berarti kamu mempercayai Yesus yang lain. Kenapa? Karena Yesus sendiri di dalam Yohanes 13 ayat 13 mengaku dirinya sebagai Tuhan. Matius 28 ayat 18, Yesus mengakui dia adalah Tuhan atas surga dan bumi, penguasa, kurios kurion. Tapi di situ ada Dengar dulu saya. Jadi kalau Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan, lalu kamu mengatakan kamu tidak mengakui dia sebagai Tuhan, tidak masalah. Berarti Yesus yang kamu yakini dan percayai itu bukanlah Yesus yang kami imani, tapi Yesus yang lain. Nah, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia 1 ayat 8 berkata, jikalau ada yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang kami beritakan, tertutuklah dia. Gitu ya. Jadi kamu sedang percaya Yesus lain, itu bukan Yesusnya kami. Enggak apa-apa, itu iya ya, karena kami percayanya Yesus itu adalah nabi, utusan Allah. Dan di kitab Injil itu juga kalau kita belajar benar dengan benar atau itu dengan secara logika, di situ udah jelas Yesus itu mengaku dia itu utusan, bukan Tuhan. Dan sebenarnya lagi sudah jelas itu sebenarnya emang utusan Allah. Dan di beberapa kenal Allah, kami tidak kenal Allah. Allah itu Tuhan. Nah, disitulah kesalahan kalian sebenarnya. Kalian tuh bagus nyembahnya, cuman kesalahannya menganggap Yesus adalah Tuhan. Itu aja kesalahannya sih. Iya. Karena ya, Tuhan, karena Yesus itu adalah utusan Allah. Kalian tidak bukan mengenal Tuhan. siapa yang begini, gitu loh. Karena Tuhan bangsa Arab itu tidak pernah kami kenal, itu Tuhan lain. Bahkan sebenarnya ada Yesus juga pernah bilang kalau yang masuk neraka itu adalah orang Kristen karena dia mengaku dia Tuhan. Ya, Yesus berkata dalam Matius 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itu tentang hal pengajaran sesat, yang artinya bukan setiap orang Kristen yang berseru kepada dia Tuhan tetapi tidak berbuat baik yang akan masuk surga. Itu maksudnya, bukan yang menuhankan Yesus. Thomas itu menuhankan Yesus tapi Thomas selamat. Yohanes menuhankan Yesus, Yohanes juga selamat. Para rasul menuhankan Yesus, para rasul juga selamat. Karena Yesus sendiri di dalam Yohanes 13 ayat 13 mengakui dirinya adalah sebagai Tuhan. Kalau Anda tidak percaya dengan Yesus adalah Tuhan, ya tidak apa-apa. Berarti Yesus yang kamu percayai adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang kami percayai, begitu. Karena Yesus yang kamu imani kan Yesus yang lahir dari Maryam saudara Harun, Yesus yang lahir di kandang korma. Tuhan kalian itu, saya tanya, itu cewek atau cowok? Siapa? Tuhan kalian itu laki-laki atau wanita? Ya, Tuhan itu genderless. Tetapi inkarnasi firman yang diambil itu adalah laki-laki karena dia harus menggenapi nubuatan sebagai raja dari Yehuda. Berarti laki-laki kan? Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel adalah seorang raja. Genderless. Makanya Yesus disebut sebagai raja orang Yahudi. Inri, di atas kayu salibnya tulisannya itu Inri. Inilah raja orang Yahudi. Ya, Yesus Hanosri Abimelech Yehudi. Gitu.
Jadi dia memang adalah raja. Jadi kalau dijanjikan raja yang akan datang untuk menyelamatkan, nggak mungkin yang keluar perempuan. Itu bukti Tuhan kami itu konsisten pada hukumnya. Sepaatnya dari kiamat nanti. Sepakat gimana? Sepaat ada pertolongan nggak? Kalau dia bertuhan, gimana cara dia bertuhan? Kalau Yesus itu kan dilahirkan nih. Betul. Iya. Jadi dia itu dilahirkan oleh manusia gitu lah. Dilahirkan kemanusiaannya yang dilahirkan Bunda Maria. Iya, Bunda Maria itu kan yang melahirkan Yesus. Betul. Berarti Tuhan kalian itu dilahirkan berarti. Iya, kemanusiaannya yang dilahirkan, kemanusiaan inkarnasinya. Iya. Bukan Allah yang dilahirkan. Kealahan itu datang, hakikat firman itu dikandung oleh Bunda Maria, kemanusiaan. Sini. Bukan kealahannya. Karena kealahan itu tidak pernah diciptakan. Karena itu hakikat sang firman yang kekal di dalam diri Allah sang Bapa. Ya saya agak bingung sih ke namanya kepercayaan kalian ya beda-beda sih. Sebenarnya saya mau komparasi begini. Kamu mungkin bingung firman Allah jadi manusia. Bingung Tapi sih. kamu nggak bingung Nggak masuk firman akal gitu. Allah dalam imanmu. Ya, kalau dalam imanmu, kamu kan percaya firman Allah, kitab sucimu itu adalah firman Allah yang menjadi buku, ya toh? Nah, kamu nggak bingung firman Allah jadi buku, tapi kamu bingung firman Allah jadi manusia. Satu Ya, lagi, saya bingung kamu kan? tidak bingung, kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung Ya, batu hapus kalau dosa. itu. Kalau Allah juga Ya. bisa menghapus dosa manusia, cuman yang bingung ini kenapa Allah bisa jadi manusia. Coba berikan kepada saya argumentasi kamu. Kenapa batu bisa hapus dosa? Batu bisa hapus dosa. Iya. Yang di Arab sana itu kan batu bisa hapus dosa. Batu-batu yang kamu keliling-keliling. Oh, batu yang di sana itu. Itu kok bisa hapus dosa? Lalu kenapa kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung batu hapus dosa? Nah, gimana? Coba jelasin. Saya pengen dengar. Saya tidak bilang manusia bisa hapus dosa. Iya, kamu kan bingung dengan Yang saya itu. bilang, yang saya bingungkan itu kenapa Allah atau Tuhan bisa jadi manusia. Nah, kamu Itu yang bingung saya bingungkan. dalam kitab sucimu sendiri, bro. Kamu bingung Tuhan Kan dilahirkan. Sedangkan tapi dalam kitab sucimu sendiri Tuhan jadi pohon, kamu nggak bingung. Tuhan jadi pohon, nggak ada sih ajaran. Nggak pernah baca. Itu tolol itu nggak ada itu yang Kamu nggak pernah baca. nggak ada itu sesat itu sesat itu adalah agama lain yang menjelekan agama Islam itu Elia. Tidak ada Tuhan pohon yang menjadi berseru. Tuhan. Kami aja manusia menjadi Tuhan itu kami agak tidak percaya, apalagi seperti pohon ya. Jadi yang berseru yang di balik pohon kepada salah satu di antara yang kamu anggap sebagai nabi itu bukan itu ya. Coba kamu baca kitab Nabi suci Muhammad, Al-Qur'an. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, seperti dengan Tuhan kalian itu. Enggak. Kita satu-satu dulu. Kamu kan bilang kamu nggak percaya Tuhan jadi pohon. Coba kamu baca Al-Qasas ayat 30. Itu kitab sucimu sendiri. Kamu baca, kamu jawab itu ke saya. Cepat. Kamu Gimana? baca itu, kamu jawab ke saya. Kitab suci. Coba kitab sucimu dulu kamu baca, baru kamu bertanya kitab suci orang lain. Biar kita fair to fair gitu lah. Kitab suci yang ayat berapa? Al-Qasas ayat 30. Al-Qasas. Kamu buka itu. Biar kamu tahu gitu. Ya, biar kita saya penasaran nih argumentasi kamu tuh apa gitu loh. Menjawab itu. Gitu. Ya, dibuka dulu. Udah kurang surat al itu. Coba gimana argumentasinya, Bro? Ya saya tidak pernah di itu, saya cuma diajarkan tiada Tuhan selain Allah. Kamu nggak baca. Gitu loh, masa takut? Ya, Gini. baca Injil aja udah. Injil kan di situ kan ada si Yesus itu tidak mengaku Tuhan. Imanmu Yesus itu kan ngaku utusan Allah, utusan Bapa, dia utusan Bapa. Kenapa kalian nggak baca itu aja sih? Kan di sini kan Islam sudah ada tuh ayatnya. Tiada Tuhan selain Allah.
Udah itu udah nggak bisa diturun lagi, itu nggak usah ke sana sana. Enggak, saya minta kamu jawab itu dulu coba. Itu gimana jawabnya? Mancing kamu itu. Itu nggak usah ke arah sana, tiada Tuhan selain Allah, udah cari yang Tapi dia kan jadi tempat yang pohon. lain aja udah. Kan di situ ada Jadi pohon. nggak ada nggak ke pohon-pohon itu mah. Itu kan itu hanya sebatas ayat. Kenapa kamu nggak bingung dia jadi pohon? Siapa jadi pohon apa? Namanya Tuhan. Di agama Islam cuman mengaku Tuhan satu, yaitu Allah. Udah nggak ada lagi Tuhan lagi. Itu ajaran kami ya, ajaran kami bukan Kristen. Ya saya tidak menyalahkan Kristen atau apa, saya cuman kan Saya juga agak tidak bingung gitu aja gitu. Kenapa manusia bisa dianggap Tuhan? Dan Saya ada aja juga yang bilang Yesus itu malah menghukum Dia juga. umat Kristen karena dia menganggap dia Tuhan bukan sebagai utusan Allah. Begini. Show me your attitude. Begini, kamu kan, saya hanya menjembatani biar kamu paham atas apa yang kamu tanyakan kepada saya. Itu saja. Jadi tujuan saya tuh sebenarnya untuk mengkomparasi bahwa apa yang di dalam iman kami itu ternyata juga ada di dalam iman kamu. Logikanya begini bro, kamu bingung Tuhan jadi manusia. Tadi saya tunjukin ayatnya, kamu nggak bingung Tuhan jadi pohon dan kamu tidak jawab itu. Kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung batu hapus dosa. Kamu nggak bingung itu gitu loh. I mean at least kamu pertanyakan dulu imanmu yang menurut kami juga itu weird, yang menurut kami juga itu aneh gitu loh. Oh Nah, gitu. menurut kamu iman kami, Manusia dianggap Tuhan tidak aneh. kamu juga aneh gitu loh. Paham nggak mas? Manusia dilahirkan, manusia Bersalah gua. mati, manusia disalib. Ya, Jadikan pohon Tuhan. juga ditebang, pohon dikencingi. Berarti Tuhan mau begitu? Bentar itu gitu. Itu aduh Elia. Itu hanya sepotong ayat, tapi kan yang mengaku Tuhan ini itu benar-benar sudah terjadi di agama Kristen ini. Iya, saya udah kasih dalil Yesus. Tidak menyalahkan ya, saya cuman marah kebingungan saya ini. Betul, begini. Saya tidak nggak- iya. Tetapi saya tadi sudah kasih dalil ya bahwa Yesus Jadi Yesus yang menghukum agama Kristen itu karena menyembah Yesus itu Anda sudah tahu. Gimana menurut Anda itu? saya udah baca itu Matius 7. Tapi itu bukan tentang kesesatan bagi yang menuhankan Yesus. Itu tentang orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak ada buahnya. Buahnya itu adalah perbuatan baik, bukti dari imannya itu tidak ada. Nah itu orang-orang Jadi, seperti ya, ya. apa? Dan satu lagi, maaf, di agama Kristen ketika bisa menghapus dosa, ketika dia mau dihapus dosa dia langsung masuk surga apa gimana sih? Oh, Yesus tidak menghapus dosa manusia, dia mengambil manusia dari kuasa dosa. Mengambil manusia, menebus itu kamu tahu nggak arti menebus? Ya, Redeem. menebus. Kamu tahu nggak arti menebus? Menebus itu apa? Coba. Kalau ketika ditebus berarti dosanya hilang kan? Enggak, saya katakan menebus. Menebus itu artinya apa? Bukan itu. Apa arti menebus? Apa? Kamu tahu nggak arti menebus itu apa? Tahu. Nah, apa itu menebus? Dia bukan berkorban kan? Bukan, secara harafiah aja dulu arti menebus itu apa? Dia menebus dosa manusia kan? Bukan dosa yang ditebus, tapi manusia yang ditebus dari dosa. Makanya saya tanya, arti menebus itu apa? Kamu tahu nggak? Ya menebus itu kalau bahasa saya sih berkorban gitu. Tapi ya di Islam juga emang itu juga diajarkan sih. Tapi Nabi Isa, tapi di agama kami itu Yesus itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa, oke. Tapi kamu jangan lari-lari dulu, setelah itu dulu. Menebus, tahu nggak arti menebus? Menebus itu artinya mengambil kembali menjadi miliknya. Nah, Lalu dosanya dihapus itu, hilang. bukan. Makanya dengar dulu ya.
Yesus itu menebus manusia dari sudut. Bukan masalah dosa ya, menebus manusia itu dari ajaran Musa dan dari Isa yang dari Dia Tuhan. mengambil manusia dari kuasa dosa. Kuasa dosa itu apa? Kuasa maut itu apa? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Jadi Yesus harus mengalami maut untuk mengalahkan kematian itu. Dia harus mengalami maut untuk mengalahkan maut itu sendiri. Makanya Yesus datang ke dunia ya memang untuk mati, karena dia sendiri yang pengen mati. Hebat Tuhan kalian ya. Memang Gitu ya. hebat, puji Tuhan. Tuhan kami. tidak kuasanya ya. Wah, luar Dia itu biasa. menembusnya pada siapa emang Tuhan itu? Tuhan kalian nembusnya sama siapa? Tidak menebus kepada siapapun. Kan tadi saya sudah bilang Pada diri sendiri. Loh, Kalau di ajaran kalian itu setelah meninggal itu atau mati itu ada tahapan apa selanjutnya? enggak. Tadi makanya saya tanyakan kamu tahu nggak arti menebus itu apa? Itu saya tanya dulu sama kamu. Kalau kamu nggak tahu itu, kamu bingung. Nah, sekarang kamu kasih argumentasi baru. Itu karena kamu bingung. Kamu nggak tahu arti menebus itu apa. Jadi kamu bingung sendiri. Nah, Pugu itu bingung, bisa nggak dikasih pencerahan? Arti menebus itu apa? Dia bilang, arti menebus itu mengambil kembali. Kalau mengambil kembali, ya mengambil kembali menjadi hak miliknya. Bukan kepada siapa lagi, bro. Mengambil kembali manusia dari dosa. Kamu tanya kepada siapa ditebus? Ya nggak nyambung. Uang menebus itu mengambil kembali kok menjadi miliknya, ya toh? Gimana sih kamu? Ya bingung, saya bukan bingung masalah menebusnya. Kok bisa Bukan begitu. Kamu definisi bahasa Indonesia belum paham. Makanya tadi saya bilang sama kamu, artinya apa? Kamu tidak beritahu saya. artinya itu Tuhan kalian itu manusia intinya. Ya memang dia menambahkan manusia di dalam dirinya. Itu tanda kemahakuasaan. Itu toh? Ya. Itu tanda kemahakuasaannya. Dia tanda keperkasaannya. Jadi kalau kamu bingung Tuhan jadi, kamu jawab dulu Tuhan di balik pohon itu. Ya. Tapi alurnya udah ini sih. Menebus dosa manusia. Menebus manusia dari Dosanya. Ya. Terus dosanya dihapus bagaimana? Katanya dihapus ya. manusia yang ditebus dari dosa. Manusia ditebus dari dosa. Manusia ditebus. Jadi masuk surga gitu. Setelah alam dunia apa namanya? Ya tidak mengalami maut yang kekal. Itulah surga bagi kami. Oh, nggak ada neraka berarti. Ada neraka. Neraka itu bagi orang yang tidak mau diselamatkan oleh Yesus dengan menolak Yesus. Karena mereka akan mengalami kematian karena dosanya. Ya ada Ingat, Tuhan selain Allah, Elia. orang masuk neraka. Orang masuk neraka Justru itu, orang Kristen itu yang masuk neraka. bro. Karena dia menyembah Yesus sebagai Tuhan. Coba kamu pakai etikamu deh. Kalau saya ngomong jangan. Kalau saya pakai kalau pakai etika, Yesus itu adalah manusia. Ya toh? Itu kalau pakai etikanya. Di situ surat Injil aja di situ sudah jelas sebenarnya kalau kita membaca dengan benar. Yang tadi kamu sudah Di baca. mana dengan benar Yesus kok. sudah menganggap dia adalah utusan Bapa. Bapa itu adalah Allah. Itu bukan Allahnya kamu. Jangan kepedean. Terus Allah siapa? Ya Allahnya kamu kan di bangsa Arab. Baca Mazmur. Bangsa kamu di Israel, begitu. Allah kamu di bangsa di Israel gitu. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Aneh kan? Sedangkan Israel kayak gitu. Luar bangsa Israel. Jadi kamu jangan kepedean Allahmu itu adalah Bapa kami. Enggak. Kami enggak. Karena itulah kesalahpahaman agak orang Kristen. bukan. Itulah kesalahannya. Perbedaannya begini. Dia salah paham menganggap Yesus adalah Tuhan. Kan kalau Tuhan kamu kan sedia. Dia malah menganggap Allah yang di Israel. Perbedaannya begini ya. Bahwa Allahnya kamu dengan Allah kami sang Bapa itu berbeda gini.
Allahnya kamu tawarkan surga dengan kawin mengawin. Kalau bapak itu tawarkan surga tidak ada kawin mengawin, bro. Jadi udah beda, jangan kamu samakan. Emang kamu nggak Di mau? Islam aja, orang Islam aja ya, itu belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak menyembah Allah, udah positif Firdaus itu. Makanya satu-satu dulu ya. Tadi gini, kamu kan ingin menyamakan ya bahwa bapak itu adalah Allahnya saya, begitu toh? Kamu tadi ngomong begitu. Iya, itu sebenarnya. Cuman kan ya agama Kristen ini Sekarang kurang saya berikan salah paham. argumentasi kepada kamu yang membedakan antara Allahnya kamu dengan bapak. Gimana? Karena Allah yang sebenarnya adalah yang tidak diperanakan dan tidak punya ibu atau tidak dilahirkan. Yang mengatakan Tuhan itu beranak. Ya, sedangkan Yesus dilahirkan. Itulah logikanya, Elia. Have to be consistent. Kamu Kita harus juga kita tidak bicara tentang agama, tentang logikanya. Saya berbicara tentang logika. Kita tidak masuk dalam lingkup agama, logika. Situ sudah jelas. logikanya batu hapus dosa itu bagaimana? Itu kan Allah Bagaimana? sudah Coba. berjanji kepada umat manusia. Allah sudah berjanji kepada umat. Itu hapus dosa bagaimana logikanya itu? Ya logikanya bisa ditebus dosa itu gimana? Batu hapus dosa Manusia. bagaimana? Jadi Tuhan. Itu kan Allah sudah berjanji kepada umat manusia itu kalau dia ke bangsa, karena tanah Arab itu tanah yang suci. Ya ingat tahu ini ya, saya tidak Saya nggak tanya saya kamu cuma yang membaca. Ini bukan ini karena saya menganggap tanah lain itu kamu haram, tidak. mengirimkan saya banyak pertanyaan, tetapi saya nanya kamu balik, kamu nggak mau jawab. Itu loh. Kamu nggak adil, bro. You're not fair. Kamu bingung dengan kamu bertanya banyak sama saya, tapi kamu nggak gentle. Saya tanya satu, kamu nggak mau jawab. Gimana? Ya, tapi kan intinya Allah kami itu ya Allah SWT, tidak ada lagi Tuhan lain. Udah stop di situ kan. Kamu berbicara Yang intinya Tuhan kalian kan Yesus. kamu ngomong Itu tentang yang benar kan? Tadi saya tanya, Tuhan jadi pohon, kamu nggak jawab. Batu hapus dosa, kamu nggak jawab. Itu adalah sepotong ayat. Loh, Kalau begitu potong jelas ayat pun kan juga ada. Yesus bilang kalian itu akan dihukum nantinya. Bahkan di situ ada Yesus mengaku bahwa dia adalah utusan Bapa. nggak apa-apa. Di situ kalau misal agama Kristen menyadari belajar dengan benar sebenarnya. Nggak apa-apa kok. Itu sudah ada Allah. Minimal kami Cuman- tidak dicuci dan disiksa kubur, bro. Kamu Ya, nggak- karena kami Ya ajaran kalian. karena ajaran kami ya emang gitu. Kalau ajaran kalian yang mau berbuat apapun tetap masuk surga ya nggak tahu. Di agama kami ya pasti masuk surga semua. Cuman ada yang dihukum. Pembersihan ya kan? itu namanya. Betul nggak? Di perbangkit nanti ditimbang antara antara dosanya atau Kalau perbuatan baik sama jahatnya sama berat, kamu masuk mana? tidak ada yang sama-sama berat. Pasti ada yang Tidak ada berat. ya di situ namanya Elia, itu adalah timbangan. Jadi Timbangan. berapapun misal ons kamu satu, berarti hukuman kamu satu. Ya kayak gitu ngitungnya. Kalau berat kamu, berarti kamu di neraka sekitar 10 tahun nih. Kayak gitu aja. Jadi pertanyaan apa itu? Oke deh. Berarti kalau yang sama beratnya nggak ada ya, gitu ya? Jadi sama beratnya, ya berarti dia Apa dong? tidak mungkin lah kalau itu sama Kenapa berat. tidak mungkin? Coba deh, coba. Kenapa? Saya ingin tahu apa argumentasinya, apa dalilnya yang tidak memungkinkan itu. Surga itu ada 7 Elia. Surga itu yang paling bagus itu adalah surga Firdaus, itu di agama kami ya. Yang ada Enggak, saya 7 nggak ya. tanya itu. Dalil Jadi yang ketika agamanya tengah, berarti kamu masuk surga nih. Surga kamu surga di sini. Saya tanya, Itu kalau pertanyaan kamu, kan? ditimbang itu sama dan itu tidak mungkin, kamu kan tadi Kalian bilang mati itu di mana? Di kubur apa di kremasi? itu gimana ya? Saya pengen tahu, gitu loh. Yang mengatakan itu tidak mungkin di mana coba? Tidak Saya mungkin. pengen tahu itu aja sih. Iya, misal kalau dia imbang kan surga itu ada 7. Berarti di antara saya kan bukan Allah ya, saya nggak tahu dia mau surga mana. Misal Elia ini agamanya pahala antara dosa dan pahalanya seimbang, berarti dia ada antara tengah-tengah di surga itu. Karena surga itu ada 7 di Islam. Di Islam nih ya, nggak tahu kalau di agama kalian. Surga yang paling bagus itu adalah surga Firdaus.
Oh gitu. Berarti Begitu. yang ada bidadari-bidadari itu di tingkat berapa ya? Yang 70? Itu adalah surga Firdaus, Elia. yang Tapi saya paling tidak tinggi. menganggap bahwa, iya, tapi saya tidak menganggap bahwa saya akan masuk ke sana ya. Oh, Bahkan saya juga- berarti kamu tidak akan mengalami 72. 72? Apa Iya. itu, Elia? Kan bidadari-bidadari kamu nggak bakal mengalami itu, merasakan itu kah? Karena saya merasa saya ini banyak dosa, Elia. Jadi saya Jadi berapa bidadari dong kamu dapatnya? kan surga Firdaus bidadari itu. Oh, yang lain-lain? Yang pasti saya ya yang lain juga surga. Ya mungkin ya biasa aja, mungkin nggak terlalu Oh, ya. seindah. Ya udah. Selamat ya Firdaus itu. aja ya. Surga yang Ya intinya saya tidak menyalahkan agama kalian. Saya cuman kan bingung, Elia. Saya cuman bingung aja gitu. Tuhan bisa dijadikan. saya juga bingung sebenarnya. Logika standar yang kamu pakai itu ketika dilempar balik kepada kamu akan kebingungan sendiri gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nikmatilah kebingungan kamu gitu, nggak apa-apa lah. It's only, itu hanya cara kamu ya, bingungnya kamu itu sebenarnya bukan kita yang buat, tapi kamu sendiri. Karena sejatinya kebingungan itu lebih banyak di kamu. Ya. Jadi tadi ya saya sudah ngomongkan kalau kamu bingung Tuhan jadi manusia. Tadi saya kasih ayatnya Tuhan jadi pohon, kamu nggak bingung dan kamu nggak kasih jawaban. Oke? Kemudian apa namanya ya? Tuhan hapus manusia, hapus dosa, kamu bingung. Ketika saya tanya batu hapus dosa, kamu nggak kasih alasan ke saya. Ya, argumennya apa? Gitu. Firman Allah jadi manusia, kamu bingung. Kamu tak buku, kamu bingung. Kamu nggak bingung, gitu. Jadi apa sebenarnya yang kamu mau, gitu? Yang kamu mau itu apa? Ya aku berusaha ajak kamu berargumentasi, ya tapi kamu nggak mau gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Selamat menikmati kenikmatannya. Baik. Tapi saya salut sih sama dia bilang dia tidak pede, dia tidak dibahas oleh hambanya Elia Miron. dia merasa bahwa dia tidak layak mendapatkan bidadari. Mereka mempertanyakan Ya, nggak tentang apa-apa lah. ketuhanan Yesus Kristus, ya. Apakah ketuhanan Yesus Kristus itu merupakan hal yang masuk akal dipikirkan atau tidak? Dan saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, ya. Hambanya Elia Miron menjelaskan tentang Yesus secara logika bahwa itu sangat masuk akal, ya. Firman menjadi manusia itu sangat masuk akal, ya. Jadi Elia Miron juga menjelaskan bagaimana Allah menjadi manusia di dalam firman Tuhan, dan tentu saja apa yang disampaikan itu berdasarkan firman Tuhan dan sangat alkitabiah, dan juga pastinya menjadi berkat bagi kita, khususnya anak-anak Tuhan yang mendengarkan apa yang dia sampaikan. Dan kita berdoa semoga apa yang dia sampaikan menjadi berkat bagi mereka yang senantiasa mendengar dan juga melakukan percakapan-percakapan tentang Yesus Kristus. Ya, kita berdoa supaya apa yang disampaikan oleh hambanya Elia Miron tidak berlalu begitu saja, tetapi di waktunya Tuhan akan bertumbuh, akan berbuah di dalam hati mereka yang sudah mendengarkan. Kita hanya berdoa biarlah Tuhan yang berkarya. Dan saudara dalam Tuhan, seperti yang saya bilang di awal bahwa kita anak-anak Tuhan hari-hari ini mestinya kita bersyukur di mana Tuhan memakai hamba-hambanya untuk memberikan pencerahan Alkitab kepada mereka yang bertanya, kepada mereka yang penasaran, kepada mereka yang memiliki keraguan terhadap Yesus Kristus, sehingga
dengan kuasa Tuhan, hamba-hamba Tuhan seperti hambanya Elia Miron menjelaskan siapa Yesus, menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan itu sangat rasional, itu sangat masuk akal. Dan tentu saja saudara dalam Tuhan, ya, ini merupakan sukacita bagi kita, di mana hari-hari ini Injil Kerajaan Sorga semakin diperluas. Injil Kerajaan Sorga semakin disampaikan ke seluruh dunia, ya. Nah, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita terus berdoa buat hamba-hamba Tuhan, termasuk hambanya Elia Miron, supaya mereka diberkati Tuhan, diberikan kesehatan umur panjang oleh Tuhan, supaya mereka dipakai Tuhan lebih lagi dalam pelayanan mimbar gereja, pelayanan lapangan, pelayanan melalui debat lintas agama, dan seluruh pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Kita doakan supaya diberkati oleh Tuhan, dan kita berdoa juga supaya mereka diberkati Tuhan, keluarganya, sanak saudaranya, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka rindukan, diberkati oleh Tuhan, ya. Kita percaya bahwa melalui doa-doa kita, ya, Tuhan memakai hamba-hambanya dengan luar biasa, sehingga dengan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, tentang video yang barusan kita lihat bersama, saya tidak terlalu panjang lebar mengulasnya, dan saya percaya bahwa menjadi berkat bagi kita, terutama apa yang disampaikan oleh hambanya Elia Miron, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, apa tanggapan saudara atau apa komentar saudara setelah melihat dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Bagikan komentar saudara, ya, berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memberkati kita, dan yang utama adalah komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita, apapun yang sedang kita perjuangkan, dan apapun yang menjadi doa kita, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita, Tuhan mampu memberkati kita, Tuhan mampu membela kita, Tuhan mampu membuat kita bersuka cita. Jadi hal yang terpenting adalah hidup kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan, hidup kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan, hidup kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan, dan percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan kuasa Kristus yang nyata dalam setiap kehidupan kita, memberikan kita yang terbaik pastinya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini, ya, memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.